Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Kali ini Kang Asep akan melanjutkan kisah sebelumnya, yaitu yang berjudul Terbelenggu Cinta Gadis Pemuja Setan bagian 2. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Dari atas tempat tidur, Denny menemukan orang yang tengah ia cari. Tengah menempel layaknya seekor cicak di plafon. Rambutnya yang pirang menjuntai ke bawah serta kedua matanya memandang ke arahnya. Ya, dialah Sena. Belum sempat Denny dapat menguasai jiwanya yang saat itu sangat terkejut. Tiba-tiba saja bak seekor kelelawar besar Sena turun melayang dan bruk. Sena langsung hinggap dan menghimpit tubuh Denny yang tengah terlentang di atas kasur. Tanpa berkata sepatah kata pun, Sena bagai singa betina yang lapar langsung bergerilya mencium dan mencumbu Denny. Hingga dalam waktu singkat, nyaris Denny tidak lagi menggunakan pakaian. Saat itu Denny hanya bisa diam. Perlahan, Denny mengikuti arah permainan liar Sena. Denny bagai terhipnotis seakan itu hal yang biasa saja. Entah berapa lama, akhirnya tubuh Sena melemah. Dengan keringat bercucuran, ia terkulai dan terbaring di samping kiri tubuh Denny. Lalu mereka tertidur dengan pulas. Entah sudah berapa lama pula Denny tertidur dengan pulas, hingga tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang membuatnya terjaga dari tidurnya. Namun kedua matanya masih sangat mengantuk. Ya, mungkin karena semalaman ia kurang tidur. Denny merasakan sesuatu yang terasa berat menimpa tubuhnya. Namun, jujur ia merasakan hal yang membuat pikirannya melayang ke alam yang indah. Perlahan ia membuka kedua matanya. Samar ia melihat seraut wajah cantik berambut pirang tengah duduk di atas tubuhnya. Terasa jari keramatnya begitu hangat. Denny baru memahami apa yang tengah terjadi. Akhirnya Denny hanya diam pasrah dan menikmati situasi. Sesekali ia mengimbangi tarian indah Sena. Hari Senin, hari yang penuh dengan kegiatan bagi setiap pekerja. Demikian pula dengan Denny. Hari itu Denny terlihat sedikit gelisah karena sejak tadi malam ia tidak dapat menelpon Vina karena ponsel Vina tidak aktif. Hingga siang itu, ketika jam makan siang di kantin, ia masih terus menelpon Vina. Denny melangkah ke salah satu kantin di kantornya untuk memesan makan siang. Tanpa sengaja, ia melirik ke meja kasir. Terlihat koran harian terbaru atau koran hari itu. Sempat ia membaca berita utama di halaman pertama koran tersebut yang bertuliskan penemuan mayat. Penasaran, Denny meminjam koran itu dan ia kembali duduk di kursi pojok kantin yang terlihat masih sepi. Denny membaca berita itu dengan seksama. Tiba-tiba saja tubuhnya gemetaran. Karena berita yang ia baca di koran itu tentang penemuan mayat seorang wanita cantik di dalam kosan yang diduga
korban pembunuhan dengan cara yang sadis, yang membuatnya terkejut hingga membuat tubuhnya terasa gemetaran, bukan karena kasus pembunuhannya. Karena hal itu ia sudah terbiasa, melainkan yang menjadi korbannya, yaitu Pina. Keterangan yang ditulis kondisi korban sangat mengenaskan, dengan beberapa sayatan di bagian wajah seperti cakaran binatang buas yang berkuku tajam, serta gigitan di bagian tenggorokan yang mungkin mengakibatkan korban meninggal dunia. Beberapa hari pasca meninggalnya Pina, Denny masih terlihat sedih. Walau Pina bukanlah sebagai kekasih, namun Denny merasa sangat dekat, apalagi pernah bersama di kamar kosannya. Sikap Denny yang murung memancing Sena untuk bertanya mengapa ia terlihat murung dan banyak diam ketika mereka duduk di sebuah kafe. "Kamu kenapa beberapa hari ini kok kelihatannya tidak bersemangat dan sedih gitu, Beb?" tanya Sena sembari menggenggam mesra tangan Denny. Sesaat Denny hanya diam, kembali memandang ke arah lain. Lalu dengan lirih ia menjawab, "Aku sedih temanku meninggal, Beb. Dia mati terbunuh," ujar Denny. Jadi itu yang membuat kamu sedih? Ya sudah, mungkin itu sudah ajalah dia," ucap Sena santai menanggapi cerita Denny. "Iya, aku tahu itu sudah ajalah dia. Tapi dia itu temanku, jadi wajarlah aku sedih," ucap Denny sembari menatap Sena, merasa kurang berkenan dengan ucapan Sena yang acuh. "Lalu mau kamu apa? Kamu gali lagi tuh mayatnya? Aku tidak suka karena teman kamu yang sudah mati, kamu cuekin aku," ucap Sena kesal, seraya ia melepaskan tangannya dan beranjak hendak pergi. Melihat Sena tersinggung, Denny merasa bersalah dan menarik tangan Sena agar duduk kembali di sampingnya, seraya ia berkata, "Loh, kamu kok jadi marah?" "Ya enggak mungkin lah seperti itu, Beb. Aku hanya merasa sedih saja. Apa salahnya?" ucap Denny lembut kepada Sena. "Ya salah. Dan sepantasnya temanmu itu mati, perempuan binal," ucap Sena ketus sembari menatap tajam Denny. Mendengar ucapan dan melihat sikap Sena yang demikian, tentu saja membuat Denny terkejut. Lalu ia berkata, "Beb, kamu kok seperti itu bicaranya? Tak baik berbicara seperti itu sama orang yang sudah meninggal," ucap Denny kesal. Namun ia berusaha untuk bersikap sabar dan lembut. Sena hanya diam, tidak menanggapi teguran Denny. Justru ia melengos acuh lalu berkata, "Sudahlah, aku tidak mau membahas temanmu lagi. Sebaiknya kita cepat menikah dan pergi ke negaraku saja." "Oke, kita pulang saja yuk," jawab Denny malas untuk ribut dan mengajak Sena pulang saja. Hari demi hari terus berlalu. Terlihat sikap Denny kembali ceria. Aktivitas serta kehidupannya kembali seperti semula, menikmati hidup di usia mudanya. Walau sebenarnya usia Denny saat itu sudah layak untuk memikirkan ke arah lebih dewasa lagi, seperti menikah.
karena setiap ibunya yang di kampung menelepon selalu menanyakan kapan ia menikah dan memiliki anak. Namun setiap kali ibunya bertanya kapan menikah, Denny hanya tertawa dan menjawab jika ia belum berpikir untuk menikah. Ibu Denny tidak bisa memaksa jika memang itu keputusan anaknya. Namun, suatu hal yang wajar, namanya seorang ibu menginginkan anaknya segera menikah. Karena memang sudah saatnya. Beb, ibuku tadi menelpon. Ucap Denny ke Sena sembari santai menonton TV di kamar. Terus Mami bilang apa? Tanya Sena seraya menghadap dan memeluk mesra Denny. Ibuku bertanya kapan aku menikah. Aku bingung sama ibuku. Setiap menelepon selalu saja bertanya kapan aku menikah. Ujar Denny sembari menghela nafas berat. Kenapa kamu harus bingung? Ya cepat saja kita menikah. Tapi aku mau kamu berhenti bekerja. Kamu urus saja perusahaan papi. Lagian berapa sih gajimu, Beb? Ucap Sena yang ucapannya membuat Denny terdiam dan memandang wajah Sena. Lalu ia berkata, Beb, aku tidak suka kamu mengecilkan pekerjaanku. Karena inilah jerih payah dan perjuangan keluargaku menjadikan aku seperti saat ini. Dan aku tidak mungkin untuk meninggalkan pekerjaanku. Ucap Denny kesal. Ya, aku mengerti, Beb. Tapi bagaimana dengan aku? Kalau kamu masih bekerja seperti saat ini, kamu jarang ada waktu untukku. Ujar Sena. Kembali Denny menghela nafas berat. Denny benar-benar sulit untuk mengambil keputusan. Ya sudah, kita jalani saja dulu hubungan kita ini. Tapi ada satu hal yang aku inginkan darimu, Beb. Ucap Denny kepada Sena seraya menatap dengan serius. Mendapat ucapan serta tatapan serius dari Denny, Sena balas menatap seraya berkata, Apa yang kamu inginkan dariku, Beb? Rumah, mobil bagus, perusahaan aku ada untukmu. Lalu apa lagi? Ujar Sena. Mendengar jawaban dari Sena, Denny menggelengkan kepala pelan, lalu ia menjawab, Bukan itu yang aku inginkan. Karena aku mencintaimu, bukan karena itu semua. Tapi aku ingin kamu tidak terlalu posesiflah sama aku. Aku ingin kamu lebih mengerti akan diriku. Seperti di saat aku tengah bekerja, kamu kan tahu profesiku apa. Demikian ujar Denny tegas. Mendengar ucapan Denny, seketika wajah Sena terlihat sedih. Lalu ia berkata dengan pelan, Aku seperti itu karena aku cinta kamu. Ucap Sena dengan suara bergetar. Terlihat kedua matanya mulai berkaca-kaca. Melihat Sena sedih tentu saja membuat Denny jadi merasa bersalah. Maafkan aku ya, sudah membuatmu menangis. Tapi aku hanya ingin kamu sedikit mengerti aku saja. Ucap Denny seraya memeluk dan mencium Sena.
Singkat cerita, suatu hari Sena meminta izin kepada Denny untuk pulang ke negaranya karena papinya tengah sakit keras. Sempat Sena mengajak Denny untuk ikut dengannya, namun Denny tidak bisa ikut karena bekerja. "Beb, aku mau pulang dulu karena papi sakit. Kamu ikut aku ya," ujar Sena kepada Denny. "Beb, aku tidak bisa ikut karena di akhir tahun aku banyak tugas yang harus aku kerjakan. Lain kali saja ya. Dan salam buat papi dan mami," jawab Denny dan memberi pengertian kenapa ia tidak bisa ikut bersama Sena. Walau merasa kecewa, namun kali ini Sena dapat memahami Denny, yang akhirnya Sena berangkat seorang diri. Namun sempat ia berpesan kepada Denny ketika di bandara, "Kamu jangan macam-macam ya di sini. Aku percaya kamu dan jangan hianati aku." Demikian ucap Sena. Mendengar ucapan Sena yang sembari menatap tajam, sempat Denny tertegun merasa ngeri. Denny tidak menjawab, ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan saja. Bersambung. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikuti terus kisahnya di bagian 3. Dukung terus channel Kang Asep Hidayat Official agar terus berkembang. Kang Asep haturkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.